Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Laras Hasanah, selamat datang kembali di channel Laras Hasanah, tempat kita belajar menenangkan hati, menguatkan iman, dan mengambil hikmah dari kisah-kisah para nabi yang penuh pelajaran. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal kisah nabi berikutnya. Dan untuk kamu yang ingin mendapatkan satu video tambahan setiap minggu dengan durasi yang lebih panjang, lebih mendalam, dan lebih menenangkan hati, kamu bisa bergabung menjadi member channel Laras Hasanah. Insya Allah setiap dukunganmu menjadi amal jariah yang terus mengalir. Baik sahabat Laras Hasanah, hari ini kita akan memulai sebuah kisah yang sangat besar. Kisah tentang seorang manusia yang imannya begitu kuat hingga Allah menjadikannya sebagai kekasihnya. Dialah Nabi Ibrahim alaihis salam. Pada masa Nabi Ibrahim, dunia tidak seperti sekarang. Saat itu, manusia banyak hidup dalam kegelapan. Bukan kegelapan karena tidak ada matahari, tetapi kegelapan karena hati mereka jauh dari Allah. Mereka menyembah patung, mereka menyembah berhala, mereka menyembah benda yang bahkan tidak bisa mendengar. Dan yang paling menyedihkan, mereka menganggap itulah Tuhan mereka. Di sebuah negeri, terdapat masyarakat yang sangat fanatik terhadap berhala. Mereka membuat patung-patung besar, lalu mereka letakkan di tempat khusus. Mereka memberi makanan, mereka memberi persembahan, mereka memohon rezeki. Padahal berhala itu tidak bisa berbicara, tidak bisa menolong, tidak bisa memberi apapun. Namun manusia yang sudah terbiasa hidup dalam kesesatan akan menganggap kesesatan itu sebagai kebenaran. Dan di tengah masyarakat seperti itulah Nabi Ibrahim dilahirkan. Sahabat Laras Hasanah, sejak kecil, Nabi Ibrahim bukan anak biasa. Ketika anak-anak lain bermain dan mengikuti tradisi orang tua mereka, Ibrahim kecil justru banyak merenung. Ia melihat patung-patung yang disembah kaumnya. Ia bertanya dalam hati, kenapa manusia menyembah sesuatu yang mereka buat sendiri? Ia memperhatikan ayahnya, karena ayah Nabi Ibrahim adalah seorang pembuat patung. Ayahnya bernama Azar. Azar bukan hanya pembuat patung biasa, tetapi ia termasuk orang yang sangat dihormati dalam masyarakat karena pekerjaannya itu. Ia membuat berhala-berhala yang kemudian dijadikan sesembahan. Dan Ibrahim kecil melihat semua itu. Setiap hari ia melihat bagaimana orang-orang datang membawa persembahan. Mereka bersujud kepada patung. Mereka menangis di depan batu. Mereka meminta rezeki kepada benda mati. Dan Ibrahim tidak bisa menerimanya. Hatinya lah yang pertama kali menolak kesyirikan. Suatu hari, Ibrahim memberanikan diri bertanya. Ia mendekati ayahnya dengan suara yang lembut. Bukan dengan marah, bukan dengan kasar, tetapi dengan hati yang penuh keinginan untuk menyelamatkan. Ibrahim berkata, "Wahai ayahku, kenapa ayah membuat patung-patung ini? Kenapa ayah menyembah sesuatu yang ayah buat sendiri?" Namun ayahnya tidak suka pertanyaan itu, karena pertanyaan seperti itu terasa seperti ancaman. Ayahnya berkata dengan nada kesal. Ia merasa Ibrahim merendahkan tradisi mereka. Ia merasa Ibrahim sedang menantang keyakinan keluarga. Padahal Ibrahim hanya ingin mencari kebenaran. Dan sejak saat itu, Ibrahim mulai menyadari bahwa jalan kebenaran tidak akan mudah. Karena terkadang orang yang paling sulit menerima kebenaran adalah orang yang paling dekat dengan kita. Malam hari, Ibrahim keluar. Ia memandang langit. Ia melihat bintang-bintang bersinar. Dan dalam kesunyian itu, Ibrahim berkata dalam hati, "Mungkin bintang ini Tuhan." Namun ketika pagi datang,
bintang itu hilang. Dan Ibrahim berkata, "Aku tidak suka yang tenggelam." Lalu ia melihat bulan. Bulan besar, indah, terang. Ia berkata, "Mungkin bulan ini Tuhan." Namun bulan pun tenggelam. Dan Ibrahim berkata, "Aku tidak suka yang hilang." Kemudian ia melihat matahari. Matahari lebih besar, lebih terang. Ia berkata, "Mungkin matahari ini Tuhan." Namun ketika sore datang, matahari pun tenggelam. Dan Ibrahim berkata, "Jika ini Tuhan, kenapa ia hilang?" Dan pada saat itu Allah membuka hati Ibrahim. Ibrahim memahami Tuhan yang sebenarnya bukanlah bintang, bukan bulan, bukan matahari. Tuhan yang sebenarnya adalah Allah yang menciptakan semuanya. Allah yang tidak pernah hilang. Allah yang tidak pernah tidur. Allah yang tidak pernah mati. Dan disitulah Ibrahim menemukan keyakinan yang sangat kuat. Keyakinan yang tidak bisa digoyahkan. Sahabat Laras Hasanah, setelah Ibrahim yakin bahwa Allah adalah Tuhan yang sebenarnya, Ibrahim mulai berdakwah. Namun dakwahnya bukan dakwah yang mudah, karena yang ia lawan adalah keyakinan satu negeri. Ia berkata kepada kaumnya, "Kenapa kalian menyembah patung yang kalian buat sendiri?" Namun kaum itu tertawa. Mereka berkata, "Ini sudah tradisi nenek moyang kami." Dan Ibrahim menjawab, "Kalau nenek moyang kalian salah, apakah kalian tetap akan mengikuti?" Mereka marah karena orang yang hidup dalam kebiasaan buruk tidak suka jika ada yang membangunkannya. Ibrahim tetap tegas. Ia tidak takut karena ia tidak berdiri dengan kekuatannya sendiri. Ia berdiri bersama Allah. Ibrahim tidak menghina mereka. Ibrahim tidak memaki. Ibrahim hanya mengajak mereka berpikir. Ia berkata, "Apakah patung ini bisa mendengar? Apakah patung ini bisa menolong kalian? Apakah patung ini bisa memberi kalian rezeki?" Namun mereka tidak mau berpikir, karena ketika manusia sudah mencintai dunia, mereka lebih suka mengikuti yang nyaman daripada mencari yang benar. Dan Ibrahim mulai memahami bahwa tidak semua orang mau diselamatkan. Di negeri itu ada seorang raja yang sangat sombong, raja yang merasa dirinya Tuhan, raja yang memerintah dengan kekerasan. Namanya adalah Namrud. Bukan hanya raja biasa, ia menguasai manusia dengan ketakutan. Ia membuat rakyat tunduk dengan ancaman, dan ia menjadikan berhala sebagai bagian dari kekuasaannya. Karena jika rakyat menyembah berhala, maka mereka lebih mudah dikendalikan. Dan ketika Ibrahim mulai berdakwah, Namrud mulai mendengar kabar itu. Ia mulai merasa kekuasaannya terancam. Karena dakwah Ibrahim bukan hanya mengajak menyembah Allah, tetapi juga menghancurkan kebohongan yang selama ini membuat Namrud berkuasa. Sahabat Laras Hasanah, disinilah ujian Nabi Ibrahim mulai terasa. Karena semakin seseorang mendekat kepada Allah, semakin besar pula ujian yang datang. Bukan karena Allah membenci, tetapi karena Allah ingin mengangkat derajat. Ibrahim mulai dicaci, Ibrahim mulai dijauhi, Ibrahim mulai dianggap pembawa masalah. Namun Ibrahim tidak mundur karena ia yakin kebenaran lebih berharga daripada penerimaan manusia. Dan pada suatu hari Ibrahim melakukan sesuatu yang sangat mengejutkan, sesuatu yang membuat seluruh negeri gempar, sesuatu yang akan membuatnya diburu, sesuatu yang akan menjadi awal dari mukjizat besar yang bahkan membuat api tunduk kepada Allah. Apa itu? Ibrahim akan menghancurkan berhala-berhala mereka
dan hanya menyisakan satu yang terbesar. Dan pada suatu hari, sahabat laras Hasanah, Nabi Ibrahim alaihissalam, melihat kaumnya bersiap-siap untuk sebuah perayaan besar. Hari itu, mereka semua akan keluar dari kota. Mereka akan berkumpul, bersenang-senang, dan melakukan ritual untuk berhala-berhala mereka. Mereka membawa makanan, minuman, dan persembahan. Dan sebelum pergi, mereka berkata kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, mari ikut bersama kami." Namun Ibrahim tidak ikut. Ia menolak dengan cara yang tenang. Ia berkata seolah-olah dirinya sedang tidak enak badan. "Aku sedang sakit." Kaumnya pun pergi meninggalkan kota. Dan saat itulah kota menjadi sepi. Tidak ada suara manusia. Tidak ada yang menjaga kuil berhala. Yang tersisa hanyalah patung-patung batu yang selama ini mereka anggap sebagai Tuhan. Sahabat laras Hasanah, Ibrahim melangkah perlahan. Ia masuk ke tempat berhala. Berhala itu disimpan. Di sana berdiri patung-patung besar dan kecil. Ada yang dibuat dari batu, ada yang dibuat dari kayu, ada pula yang dilapisi emas. Mereka dibuat dengan bentuk yang indah. Namun, tetap saja mereka hanyalah benda mati. Dan Ibrahim melihat di depan berhala itu terdapat makanan persembahan, buah-buahan, roti, daging, semuanya ditaruh seolah-olah patung itu bisa memakannya. Ibrahim berdiri di hadapan mereka, lalu ia berkata dengan suara yang penuh sindiran, namun tegas, "Kenapa kalian tidak makan? Kenapa kalian diam saja? Kenapa kalian tidak menjawab?" Namun tentu saja berhala itu tidak menjawab, tidak bergerak, tidak hidup, karena memang mereka bukan Tuhan. Lalu Ibrahim mengambil kapak yang cukup besar. Dan saat itu hatinya tidak ragu, karena Ibrahim tidak sedang marah. Ia tidak sedang melampiaskan emosi. Ia sedang menjalankan sebuah pelajaran besar untuk kaumnya. Ibrahim mulai memukul berhala satu persatu. Patung pertama hancur, patung kedua jatuh, patung ketiga pecah berkeping-keping, batu beterbangan, debu memenuhi ruangan, dan berhala-berhala yang selama ini diagungkan akhirnya roboh tanpa daya. Sahabat laras Hasanah, mereka yang dianggap Tuhan ternyata tidak bisa melindungi diri sendiri. Dan Ibrahim terus menghancurkan semuanya hingga tersisa satu berhala saja. Berhala yang paling besar, berhala yang paling mereka banggakan, yang mereka anggap sebagai pemimpin dari semua patung. Ibrahim tidak menghancurkannya, namun Ibrahim menggantungkan kapak itu di pundak berhala besar tersebut, seolah-olah berhala itulah yang menghancurkan semua patung lainnya. Dan setelah itu Ibrahim pergi meninggalkan kuil itu dalam keadaan hancur, meninggalkan sebuah pesan yang akan mengguncang akal sehat kaumnya. Ketika perayaan selesai, kaum Ibrahim kembali ke kota. Mereka berjalan dengan senang. Mereka tertawa, membawa makanan. Namun, begitu mereka sampai ke tempat berhala, mereka langsung terdiam. Langkah mereka berhenti. Wajah mereka pucat karena yang mereka lihat adalah kehancuran. Berhala-berhala mereka yang selama ini mereka sembah hancur berkeping-keping. Tidak ada yang tersisa kecuali berhala besar yang masih berdiri. Namun di pundaknya tergantung sebuah kapak. Dan saat itu seluruh kota gempar. Mereka berteriak, "Siapa yang melakukan ini? Siapa yang berani menghancurkan Tuhan-Tuhan kita?" Mereka marah, mereka
menangis. Mereka panik karena bagi mereka ini adalah kehancuran agama mereka, kehancuran tradisi mereka. Dan di tengah kekacauan itu, ada seseorang yang berkata, "Kami pernah mendengar seorang pemuda yang sering mencela berhala, namanya Ibrahim." Maka mereka pun berkata, "Bawa dia ke sini, bawa Ibrahim ke hadapan semua orang." Sahabat, Laras, Hasanah. Ibrahim pun dibawa ke tengah keramaian. Ia berdiri sendirian di depan ribuan orang, di depan orang-orang yang penuh amarah. Namun Ibrahim tidak gentar karena ia yakin Allah bersamanya. Mereka berkata, "Apakah kamu yang menghancurkan berhala-berhala kami, wahai Ibrahim?" Dan Ibrahim tidak menjawab dengan ketakutan. Ia tidak menjawab dengan gugup. Ia menjawab dengan tenang. Ibrahim berkata, "Tidak, yang menghancurkan berhala-berhala itu adalah yang besar ini. Bukankah kapak itu ada di pundaknya? Coba tanyakan saja kepadanya." Sahabat, Laras, Hasanah, itu bukan kebohongan. Itu adalah sebuah tamparan akal. Ibrahim ingin mereka berpikir. Ia ingin mereka sadar, jika berhala besar itu Tuhan, harusnya ia bisa bicara. Harusnya ia bisa menjelaskan. Harusnya ia bisa membela diri. Namun, tentu saja mereka tidak bisa bertanya, karena patung itu diam, tidak hidup, tidak bisa menjawab apapun. Untuk sesaat mereka terdiam. Dalam hati mereka mulai muncul kesadaran. Benar juga. Benar juga, patung ini tidak bisa bicara. Namun kesadaran itu tidak bertahan lama, karena kesombongan lebih besar daripada kebenaran. Mereka berkata, "Kamu tahu bahwa berhala-berhala itu tidak bisa berbicara." Dan Ibrahim menjawab dengan tegas, "Kalau begitu, kenapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa memberi manfaat, dan tidak bisa menolak bahaya? Kenapa kalian menyembah sesuatu yang tidak dapat menolong kalian sedikit pun?" Sahabat, Laras, Hasanah, ini adalah momen yang sangat besar. Karena di depan mereka, Ibrahim tidak hanya menghancurkan patung. Ibrahim menghancurkan logika sesat yang selama ini mereka pertahankan. Namun, orang-orang yang keras kepala lebih memilih marah daripada berubah. Kaum Ibrahim mulai berteriak. Mereka berkata, "Bunuh dia! Dia menghina Tuhan kita. Dia menghancurkan agama kita." Namun, ada yang berkata, "Tidak, kita tidak boleh membunuhnya dengan cepat. Kita harus membuatnya merasakan akibat dari perbuatannya." Lalu muncullah keputusan paling kejam. Bakar Ibrahim, hidup, hidup. Sahabat, Laras, Hasanah, bayangkan, mereka tidak hanya ingin membunuh Ibrahim. Mereka ingin menjadikan Ibrahim contoh, agar tidak ada orang lain yang berani menentang berhala. Mereka ingin menanamkan ketakutan. Mereka ingin membuat dakwah Ibrahim berhenti. Namun mereka lupa satu hal. Ketika Allah sudah memilih seorang hamba, maka seluruh dunia tidak akan mampu menghancurkannya. Mereka mulai mengumpulkan kayu, bukan sedikit, tapi sangat banyak. Kayu-kayu itu ditumpuk berhari-hari. Mereka membuat api sebesar gunung. Api itu begitu besar hingga panasnya terasa dari jauh. Konon, bahkan burung yang terbang di atasnya bisa jatuh karena panas. Dan saat api sudah menyala, mereka mengikat Ibrahim. Tangan dan kakinya diikat. Ia tidak bisa bergerak. Namun Ibrahim tetap tenang. Ia tidak menangis. Ia tidak meminta ampun kepada manusia. Karena ia tahu yang bisa menyelamatkan hanyalah Allah. Lalu mereka meletakkan Ibrahim pada alat pelontar. Karena api terlalu besar, mereka tidak berani mendekat. Maka mereka melempar Ibrahim
dari jauh, langsung ke dalam lautan api. Sahabat Laras Hasanah, saat tubuh Ibrahim melayang menuju api, langit seolah diam, bumi seolah berhenti, dan para malaikat berkata, "Ya Allah, apakah kami boleh menolong Ibrahim?" Namun Allah mengetahui iman Ibrahim. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Dan ketika Ibrahim jatuh ke dalam api, Allah berfirman, "Wahai api, jadilah dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim." Dan saat itu, api yang seharusnya membakar berubah menjadi sejuk. Api yang seharusnya membunuh menjadi taman keselamatan. Api tetap menyala, tetapi tidak membakar Ibrahim. Api tetap berkobar, tetapi tidak menyentuh tubuhnya. Dan Ibrahim berada di tengah api dalam keadaan selamat. Subhanallah, Allahu Akbar. Mereka semua melihat, mata mereka membesar, mulut mereka terbuka. Mereka tidak percaya karena Ibrahim yang seharusnya hangus justru berdiri dengan tenang, tidak terbakar, tidak terluka, tidak mati. Dan Ibrahim keluar dari api dengan langkah yang penuh keteguhan, seolah-olah api itu hanyalah angin biasa. Sahabat Laras Hasanah, itulah bukti bahwa jika Allah sudah menolong seseorang, maka tidak ada kekuatan di dunia yang mampu mengalahkannya. Namun meski melihat mukjizat itu, banyak dari mereka tetap tidak beriman karena hati yang tertutup lebih keras dari batu. Berita tentang Ibrahim yang selamat dari api sampai ke telinga Raja Namrud. Namrud murka, Namrud merasa terhina, Namrud merasa kekuasaannya diguncang. Karena jika rakyat mulai percaya kepada Allah, maka Namrud tidak lagi bisa mengaku sebagai Tuhan. Dan dari sinilah akan terjadi perdebatan besar antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. Perdebatan yang akan memperlihatkan betapa kecilnya manusia di hadapan Allah setelah Nabi Ibrahim selamat dari api yang sangat besar. Kaumnya gempar. Sebagian orang mulai bertanya-tanya, kalau Ibrahim benar-benar diselamatkan, siapa sebenarnya Tuhan yang ia sembah? Namun, di sisi lain, Raja Namrud justru semakin murka. Karena bagi Namrud, Ibrahim bukan sekadar pembangkang. Ibrahim adalah ancaman besar bagi kekuasaan dan kesombongannya. Sahabat Laras Hasanah, Namrud adalah raja yang sangat kejam. Ia menguasai rakyatnya dengan ketakutan. Ia menganggap dirinya paling berkuasa. Bahkan ia mengaku sebagai Tuhan. Maka Ibrahim pun dipanggil menghadap di hadapan istana yang megah, di depan para prajurit, dan di hadapan raja yang merasa dirinya penguasa dunia. Ibrahim berdiri dengan tenang, tidak takut, tidak gentar, karena Ibrahim tahu kekuasaan manusia hanyalah sementara. Namrud bertanya kepada Ibrahim, "Siapa Tuhanmu, wahai Ibrahim?" Ibrahim menjawab dengan tegas, "Tuhanku adalah Allah, Dia yang memberi hidup dan mematikan." Mendengar itu, Namrud tertawa sombong. Ia berkata, "Aku juga bisa memberi hidup dan mematikan." Lalu Namrud memerintahkan 2 orang tawanan di bawah. 1 orang ia bebaskan dan 1 orang ia bunuh. Lalu Namrud berkata, "Lihat, aku memberi hidup dan mematikan." Namun Ibrahim tidak terpancing. Ibrahim tahu itu hanya tipu daya. Maka Ibrahim menjawab dengan kalimat yang menghancurkan kesombongan Namrud, "Kalau begitu, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah matahari itu dari barat." Dan seketika Namrud terdiam, wajahnya berubah. Ia tidak mampu menjawab. Ia tidak mampu melawan logika kebenaran.
Karena manusia sehebat apapun tidak akan mampu mengubah aturan langit. Allah lah yang menguasai semuanya. Dan saat itu Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa Namrud kalah dan bingung. Ia kalah bukan karena pedang, tapi karena kebenaran yang tidak bisa dibantah. Namun sahabat Laras Hasanah, meskipun Namrud kalah dalam perdebatan, kesombongannya tidak runtuh. Ia tetap tidak mau beriman. Ia tetap menolak kebenaran karena ada manusia yang bukan tidak tahu, tapi memang tidak mau tunduk. Dan akhirnya Ibrahim pun keluar dari negeri itu. Ia meninggalkan tempat yang penuh kesyirikan. Ia hijrah demi menjaga iman. Sahabat Laras Hasanah, Namrud yang merasa dirinya Tuhan, akhirnya Allah tunjukkan betapa lemahnya ia. Allah tidak menurunkan tentara besar. Allah tidak mengirim petir dari langit, tetapi Allah mengirim sesuatu yang sangat kecil. Seekor nyamuk. Nyamuk itu masuk ke dalam hidung Namrud hingga masuk ke kepalanya. Namrud menjerit kesakitan. Ia tidak bisa tidur. Ia tidak bisa tenang. Dan satu-satunya cara agar rasa sakitnya sedikit reda adalah kepalanya dipukul berkali-kali. Hingga akhirnya Namrud mati dalam kehinaan. Orang yang mengaku Tuhan mati oleh makhluk kecil ciptaan Allah. Subhanallah, Allah mempermalukan kesombongan dengan cara yang tidak pernah disangka manusia. Sahabat Laras Hasanah, kisah Nabi Ibrahim mengajarkan kita satu hal yang sangat dalam. Kadang Allah tidak langsung mengubah keadaan, tapi Allah sedang menguatkan iman kita. Kadang manusia mengejek kita, menganggap kita lemah, tapi sebenarnya Allah sedang mempersiapkan pertolongannya. Ibrahim pernah dibenci. Ibrahim pernah dihukum. Ibrahim bahkan pernah dilempar ke dalam api. Tetapi ketika Allah bersama Ibrahim, api pun menjadi dingin. Dan dari sini kita belajar kalau Allah sudah menolong, tidak ada yang bisa mencelakakan. Dan kalau Allah sudah menutup jalan, tidak ada yang bisa membukanya. Maka jangan takut pada manusia, jangan takut pada hinaan, jangan takut pada keadaan. Karena selama kita bersama Allah, kita akan selalu berada dalam perlindungan yang terbaik. Jika kamu sedang berada dalam masa sulit, sedang merasa sendirian, sedang merasa seperti Nabi Ibrahim yang ditinggalkan dan dimusuhi, ingatlah, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Mungkin hari ini kamu sedang diuji, tapi bisa jadi ujian itu sedang membuka jalan menuju kemuliaanmu. Terima kasih sudah mendengarkan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam sampai selesai. Semoga kisah ini menjadi penguat iman kita semua dan membuat hati kita semakin yakin bahwa pertolongan Allah itu nyata. Jangan lupa untuk subscribe channel Laras Hasanah, karena setiap minggu akan ada video tambahan terbaru dengan durasi lebih panjang, lebih dalam, dan lebih menyentuh hati. Semoga Allah selalu menjaga kita, memberkahi langkah kita, dan mempertemukan kita lagi di kisah Nabi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.